Hai, selamat malam buat teman-teman semua dimanapun kalian berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat, baik-baik saja, aman, dan sejahtera. Amin. Di video kali ini aku ingin cerita tentang bahayanya sebuah penyakit. Tapi yang pengen aku ceritain bukan penyakit medis ya, tapi lebih ke penyakit hati. Ya, kalau secara kasat mata mungkin penyakit ini tidak terlihat, tidak seperti penyakit pada umumnya. Namun efeknya justru lebih berbahaya dari penyakit yang biasa, karena penyakit ini menyerang your soul, jiwa kita, teman-teman. Dan begitu banyak sekali ragam dari penyakit hati. Namun aku pengen membahasnya hanya 3 saja, karena menurutku 3 inilah yang paling berbahaya dan yang paling populer mungkin. Seperti yang teman-teman ketahui, bahwa di dalam jiwa manusia itu sesungguhnya ada unsur energi negatif yang dapat menghancurkan diri, lingkungan, dan peradaban secara luas, yaitu tadi penyakit hati, atau kalau dalam bahasa Arabnya bisa disebut amradul qulub, yang menimbulkan sifat yang sangat buruk. Sampai Imam Al-Ghazali pun pernah berkata dalam kitab Bidayat Al-Hidayah, beliau menuturkan bahwa ada 3 sifat hati yang sangat berbahaya, seperti yang aku sampaikan di awal, teman-teman. Dari berbagai macam sifat penyakit hati itu memang ada 3 yang paling ngeri, dimana sifat hati tersebut selalu muncul dari zaman ke zaman. Populer lah bahasa gampangnya. 3 sifat hati tersebut akan membawa kepada kebinasaan diri. Dan dari sifat-sifat tercela lainnya, apa saja sih sifat tercela itu? Yang pertama, hasad, iri hati itu, teman-teman. Yang kedua, riya, pamer, yang suka pamer. Dan yang ketiga, ujub. Ujub itu angkuh, sombong, atau mungkin yang lainnya berbangga diri gitu. Dan dari ketiga penyakit hati tersebut, yang memiliki dampak paling dahsyat adalah hasad, atau bahasa lainnya dengki. Hasad ini adalah klaster problem jiwa yang memiliki dampak luar biasa bagi diri sendiri
lingkungan, dan hubungan sosial pada umumnya. Dan banyak sekali masalah-masalah yang muncul atau timbul akibat dari sikap dengki ini. Contoh mudahnya, ada tetangga kita beli motor baru, kita panas, langsung beli baru juga. Padahal secara finansial kita belum mampu. Akhirnya kita memaksakan untuk kredit, diada-adakan untuk uang muka, diada-adakan untuk bisa membayar angsuran. Kan tidak baik. Itu contoh kecil saja. Masih banyak contoh-contoh yang lain yang bisa kita temukan di lingkungan sekitar. Ya toh. Kemudian ria atau pamer. Pasti teman-teman mengamini kalau sifat ini sudah menjadi barang umum yang terjadi di sekitar kita, terlebih di medsos gitu ya, di mana fungsi medsos sudah tidak lagi pada fitrahnya, yang seharusnya untuk bisa saling terhubung ke teman, ke saudara dalam konteks yang positif. Sekarang medsos sudah berubah menjadi wadah untuk ajang pamer, berlomba mencari pembuktian yang terkadang sampai memaksakan untuk bisa mendapatkan pujian. Pahamlah ya, dunia tipu-tipu. Tanpa kita sadari, kita sudah terkena dan terlena oleh penyakit hati. Padahal tidak guna kita mencari pembuktian kepada manusia. Karena apa? Karena sifat manusia itu, kalau kita susah, mereka senang. Sebaliknya, kalau kita senang, mereka akan hasad. Dan dari sifat hasad itu akan memberikan sebuah asumsi bahwa apa yang telah kita raih, entah itu kekayaan, kesuksesan karir, bisnis, usaha, semuanya itu palsu. Mereka gak akan percaya. Itulah manusia. Oleh karenanya melakukan pembuktian kepada manusia adalah hal yang sia-sia, melelahkan. Believe it. Kemudian yang terakhir, penyakit hati yang tak kalah berbahayanya adalah ujub. Sifat angkuh, sombong dan berbangga diri yang berlebihan, tak terkendali. Padahal rumusnya jelas, di langit masih ada langit. Dan jika sifat ini sudah menjadi-jadi, maka bisa menimbulkan masalah besar di kemudian hari. Kalau bisa saya kasih contoh seperti kasus viral yang baru-baru ini terjadi, teman-teman. Seorang anak pejabat melakukan kekerasan. Ya kan? Secara garis besarnya, si pelaku sudah terlalu angkuh sehingga dengan mudah melakukan kekerasan karena berpikir masalah itu bisa dikip oleh harta dan kekuasaan orang tuanya.
Dan ini jelas banget contoh dari sebuah penyakit hati yang bernama ujub. Yakinlah bahwa rezeki sudah diatur dan ditakar sehingga kita terhindar dari hasad. Yakinlah bahwa melakukan pembuktian kepada manusia adalah hal yang sia-sia, karena orang yang suka kita tidak butuh itu, dan orang yang benci kita tidak akan percaya itu, sehingga kita bisa terhindar dari penyakit ria. Dan yakinlah di langit masih ada langit, sehingga kita tidak menjadi manusia yang ujub. Dan di malam ini aku pengen ngajak teman-teman untuk bisa saling mendoakan agar kita semuanya diberikan kemudahan dan kemampuan untuk terhindar dari penyakit-penyakit hati ini, supaya hidup kita damai, sejahtera, and on the track. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menjadi pendengar yang baik. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga hari-hari kalian selalu menyenangkan. See you next time. Assalamualaikum.